Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Kongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Tano Kaliptan dari Bandung. Beliau akan membawakan topik eksposisi kejadian 37. Ya, terima kasih Ibu Ayu, Pak Freddy, Ibu Lydia, Pak Jerry, Pak Audi. Malam ini saya ingin menyampaikan satu eksegese di dalam kejadian 37. Ya, kita belajar, ya, bukan hanya ini, tapi kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan kejadian 37. Nah, eksegese kejadian 37 ini berbicara tentang Yusuf. Dan ini sangat penting karena ini adalah visi Allah bagi Yusuf, ya. Bukan hanya bagi Yusuf, tapi bagi keselamatan baik keluarganya, umatnya, dan ini juga sebagai sebuah tipologi dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita banyak jalan kehidupan yang harus kita lalui, ya. Sekalipun ketika kita menjalankan kehidupan ini selalu tidak mudah, ya. Bukan seperti jalan tol. Ya, saya hanya mengilustrasikan ketika kita naik ke gunung, maka ketika kita naik ke gunung itu tidak selalu kita jalan lurus dan naik, ya, kecuali itu dibuat tangga-tangga manusia. Tetapi secara alamiah ada kalanya kita berbelok, ya, mungkin ada batu yang menghalangi, tapi juga mungkin ada jalan yang sedikit menurun, lalu kita naik lagi, ya. Karena mungkin dibatasi oleh tebing atau misalnya lembah, tetapi fokus kita adalah berdiri di puncak kehidupan sesuai dengan panggilan ilahi dalam kehidupan kita, ya. Nah, melalui tuntunan Tuhan, saya percaya jikalau kita setia dan taat, maka rencana Allah yang besar atas hidup kita akan tergenapi seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Nah, ketika kita belajar tentang kehidupan daripada Yusuf, ya, di dalam kejadian ini adalah sebuah awal perjalanan Yusuf atas rencana Allah, panggilan ilahi, ya. Tentu kita harus mengerti tentang latar belakang daripada Yusuf, ya. Nah, Yusuf ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub. Dan Yusuf ini termasuk tokoh yang penting di dalam kitab Kejadian maupun bagi bangsa Israel. Selain Musa dan Daud. Dia adalah anak pertama dari 2 putra Yakub dan Rahel, ya. Nah, kita tahu kalau kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 22 dan 23, maka dikatakan bahwa Allah mendengar permohonan dan dibukakannya kandungannya dan mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian dia berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Itulah kelahiran daripada Yusuf. Dan Yusuf adalah suku, pendiri suku Yusuf di kalangan Bani Israel. Nah, Yusuf penting, yaitu untuk menjelaskan tentang awal keberadaan bangsa Israel di Mesir, yaitu tentang juga sebagai penyelamat. Ya, nah, dia adalah putra kesayangan dari Yakub. Kecintaannya pada ibunya Rahel, ya saudaraku. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hendy kemarin. Kita ambil contoh ketika Yakub akan menghadap Esau, lalu Yakub bersama-sama Rahel ditempatkan di rombongan ketiga, bukan rombongan ke-1 atau kedua. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi kakaknya, yang memiliki sebuah dendam, ya, karena memang sebuah tindakan. Tetapi kita bisa mengerti bahwa keberadaan Rahel, keluarganya itu lebih penting, itu lebih nilai kasihnya itu lebih tinggi dan lebih berharga di dalam kehidupan Yakub. Ya. Nah, satu hal, kecintaannya Yakub kepada Yusuf itu menimbulkan kebencian yang sangat bagi saudara-saudaranya kalau kita lihat di dalam 37 ayat 4. Ya. Nah, kebencian itu timbul dari iri hati dari saudara-saudaranya sehingga Alkitab mencatat bahwa kebencian itu menimbulkan rasa iri
lalu dia memiliki niat yang tidak baik dengan cara menjual Yusuf. Ini adalah proses kehidupan yang pahit yang disampaikan, yang dialami oleh Yusuf. Sekalipun pada akhirnya Yusuf ditinggikan menjadi orang kedua. Ya, di dalam Kejadian 39. Dan saudara nanti bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk menyampaikan ke depan. Nah, Yusuf sendiri memang tidak salah kalau Tuhan pakai, karena dia punya karakter yang luhur, individu yang luhur, ya. Dia berakal budi dan bijaksana, dan itu pun disampaikan oleh Firaun, ya, sangat jelas sekali. Dan kisahnya penolakan terhadap istri Potifar itu merupakan sebuah teladan iman, kesucian, dan integritas pribadinya, ya. Juga mengungkapkan satu pribadi yang sejati. Dikala saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf dan Yusuf mengungkapkan siapakah dirinya, tidak saudaraku, dia menyalahkan saudara-saudaranya, tetapi dia bahkan bersyukur atas tindakan mereka telah menolong untuk mencapai kehendak ilahi. Kejadian 45, 4-9, ya. Nah, nanti kita bisa belajar. Nah, mari kita belajar tentang eksegese Kejadian 37. Di dalam ayat 1 jelas sekali, adapun Yakub ia tinggal di negeri penumpangan ayahnya, yaitu Kanaan, ya. Nah, keluarga Yakub itu tinggal di Kanaan. Satu hal yang cukup menarik yang ingin saya tambahkan, bahwa ketika Yakub dalam perjalanannya ke Sukot dan akhirnya ke Sikem, dan itu diutarakan bagaimana Yakub dia tinggal di Kanaan ketika dia membeli tanah Kanaan. Nah, ini merupakan sebuah awal dari janji Tuhan penggenapan membeli tanah. Dan di dalam kita langsung di dalam ayat 3 dan 4 penekanannya adalah pilih kasih seorang bapa terhadap anak yang dikasihinya. Sebenarnya secara manusia wajar-wajar saja kalau dia memberikan kasih sayang kepada salah seorang anak. Tetapi sangat tidak wajar kalau misalnya dia utarakan atau dia kasih itu terhadap dilihat oleh saudara-saudara yang lain, itu menimbulkan sebuah kecemburuan ataupun iri hati. Nah, ini tidak bagus. Sangat dampaknya itu bagi keluarga itu sangat tidak bagus. Nah, melalui keadaan inilah, tetapi Tuhan bisa pakai keadaan yang buruk itu menjadi sebuah kegenapan di dalam panggilan ilahi melalui Yusuf. Sangat jelas sekali dalam pasal ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa Yusuf ketika dia mengalami sebuah mimpi-mimpi, di mana dalam mimpinya itu diperlihatkan bahwa ada sekumpulan berkas gandum, di mana pada waktu itu berkas gandum daripada Yusuf itu berdiri, lalu berkas-berkas yang lain, berkas ayahnya, berkas saudara-saudaranya, sekelilingnya sujud menyembah kepada berkas daripada Yusuf. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita ambil dari mimpi ini? Ternyata mimpi ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Nah, tetapi satu hal yang mungkin dapat kita pahami dengan ketidakmengetahuan daripada Yusuf atau ketidakmengertian, kadang-kadang visinya itu diterima dan disampaikan kepada orang-orang. Dan ini menimbulkan sebuah sebuah keirian, kecemburuan, karena menganggap dia sebagai sebagai dia merasakan bahwa nanti aku akan menjadi yang berotoritas, ya. Tentu ini menjadikan sebuah polemik, dan saya sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mendapatkan satu visi yang daripada Tuhan. Tuhan ungkapkan segala sesuatu. Kadang-kadang ketidakmengertian, kadang-kadang diungkapkan. Tetapi satu hal yang selalu mungkin
ada di dalam hati kita ketika kita mendapatkan visi itu hanya untuk meninggikan diri kita sendiri. Itu sangat berbahaya. Tetapi mari kita belajar, ya. Mari kita belajar untuk dipenuhi dengan hikmat, baik dalam perkataan, ya. Karena kita harus ingat, ketika kita menabur gandum, ada si jahat yang juga menabur ilalang. Nah, di dalam ayat 8, pernyataan mimpi ini seakan-akan kembali lagi meninggikan dirinya sendiri. Oh, berkasku, di mana kalian semua akan menyembah aku. Nah, inilah yang semakin menimbulkan kebencian daripada saudara-saudaranya. Yang penting bagi kita adalah ketika kita mendapatkan satu visi, mari kita selalu konfirmasi dan penuhi kita dengan bijaksana yang daripada Allah dan bijaksana dalam perkataan. Dan mari kita belajar juga ketika kita mendapatkan satu visi yang daripada Allah, ya. Saya percaya Tuhan tidak berikan visi itu hanya satu kali, tetapi kadang-kadang berkali-kali Tuhan berikan. Saya pernah alami hal itu, ya. Kalau memang itu adalah visi dan rencana Tuhan, setiap pribadi, bukan saya, maaf, setiap pribadi pasti kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang kita lakukan, dan Tuhan berikan sebuah mimpi atau visi atau penglihatan, saya percaya visi itu akan semakin tergenapi ketika visi itu semakin hari semakin nyata dan selalu berulang-ulang. Dan itu pun juga terjadi kepada Yusuf. Yusuf Tuhan perlihatkan 2 kali mimpi yang hampir sama isinya. Ketika bagaimana matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah dia. Dan visi rencana Allah atas kehidupan Yakub itu Yusuf itu harus kembali lagi mendapatkan satu konfirmasi yang jelas, ya. Jangan sampai kita terhanyut oleh sebuah keadaan yang membuat kita menjadi tidak mengerti akan visi itu. Nah, Yusuf terima visi wahyuan itu, dan ketika dia tangkap, dia pegang visi Tuhan dalam kehidupannya. Dia pegang dalam hatinya, sekalipun dia tidak mengerti dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Yusuf tetap berpegang teguh. Nah, jikalau kita melihat bagaimana Yusuf mengerti tentang visi Allah, kita melihat kejadian-kejadian yang menimpa dirinya tidak menggoyahkan keyakinan imannya kepada Allah. Sekalipun melalui satu proses-proses saudara, dia tidak menyalahkan, bahkan menutupi bahwa melalui pertolongan kalian bahwa Tuhan punya rencana atas visi Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 33 ayat 18, sebelum dia mengungkapkan tentang saat kematiannya, dia katakan, kalau dia mati, tulang-tulang dia pegang visinya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 10 dan 11, ketika mimpi itu terulang seperti mimpi ke-8, sekalipun intinya sama, tetapi saya percaya bahwa itu Yusuf sudah menangkap. Begitu juga ketika dia utarakan kepada ayahnya Yakub, Yakub sudah menangkap bahwa ada visi Tuhan di dalam kehidupan daripada Yusuf. Sekalipun Yakub berkata, masa sih aku sebagai ayahmu, ibumu sujud menyembah engkau? Tetapi dia tetap diam karena dia tahu bahwa Allah sedang berperkara kepada Yusuf. Nah, di dalam ayat 12 dan 17 inilah awal perjalanan Yusuf dalam sebuah proses kehidupan. Ketika Yusuf disuruh Yakub untuk melihat saudaranya di dalam pengembalaan. Dengan polosnya, Yusuf tanpa curiga, dia mengunjungi saudara-saudaranya tanpa kekhawatiran hati apapun juga.
Biasanya orang yang baiklah, yang punya pikiran positif thinking gitu kan, pikiran positif, dia tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Tetapi orang-orang yang hatinya tidak baik, dia memiliki sebuah negatif thinking, pemikiran-pemikiran. Dan memang, saudaraku, harus diakui, Alkitab mengatakan bahwa memang karakter daripada Yusuf itu adalah baik. Sangat baik, dan Tuhan menyertai Yusuf. Dan di dalam ayat 18-20 ketika dilihatnya Yusuf, lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang ini menghampiri, lalu mengadakan semua kemufakatan. Ya, semua yang dipikirkan, yang dianggapnya Yusuf akan baik-baik saja, ternyata bertolak belakang. Rasa kebencian hati, rasa kecemburuan yang mengakibatkan Yusuf mendapat celaka. Kebencian ini adalah awal dari sebuah pembunuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan dirinya sendiri, di situ ada kekacauan, ada segala macam perbuatan kejahatan. Jadi iri hati ini sangat berbahaya, ya. Ya, kemarin Pak Hendrik juga pernah bilang sama seperti ada pada saat Esau dan Yakub ada rekonsiliasi, ya. Secara jasmani mereka bisa melihat bagaimana mereka sepakat, mereka iya. Tetapi ketika mereka mulai meninggalkan, ada rasa kecurigaan, ada rasa ketidakpercayaan. Ya, kenapa? Karena selubung dari kecemburuan, iri hati, dan kedendam itu yang menjadikan. Saya ambil contoh, saudaraku, ya, dalam sebuah kisah, ya, contoh betapa berbahayanya kebencian, kecemburuan, iri hati yang terpendam di dalam hatinya. Ya, sekalipun secara jasmani mungkin kita bisa melihat, oh dia udah akur-akur saja, udah sepakat. Tetapi di dalam hatinya belum tentu. Di dalam hatinya belum tentu. Nah, di dalam kisah Kejadian 34, saya ingin mencari contoh. Ya, saudaraku, di dalam keluarga Yakub, ketika Yakub berada di Sikem, anak Yakub dari Lea bernama Dina itu diperkosa oleh Sikem, anaknya Hemor. Lalu timbullah kebencian daripada kedua kakaknya, yaitu Simeon dan Lewi. Sekalipun penyelesaian sudah sepakat dengan syarat bersunat, hidup berdampingan, tapi apa yang terjadi? Simeon dan Lewi tidak terima. Dia masih ada hati yang terpendam. Akhirnya, ketika mereka berpesta minum-minum, mereka dibunuhlah dengan parang. Nah, itulah begitu dalamnya hati-hati ketika kita mengalami kebencian, iri hati. Ya, saya juga teringat dalam sebuah kisah di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 20. Nah, ketika itu saudaraku, Raja Daud memulai seorang anak yang bernama Absalom. Kebencian Absalom kepada sepupunya Amnon itu dimulai ketika adiknya Tamar diperkosa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, begitu bencinya, sekalipun dalam waktu yang lama, tetap kebencian itu semakin hari semakin timbul, dan begitu kuat. Dan sampai pada satu saat ada kesempatan 2 tahun berlalu ketika Absalom mengadakan sebuah pesta gunting bulu domba. Nah, pada saat itulah Anom dibunuh dengan parang. Nah, kebencian tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dia akan tertanam. Mari kita hati-hati kalau kita memiliki kebencian atau iri hati. Nah, kembali lagi kepada ayat 21-22. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Karena Ruben melihat kesepakatan saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Nah, menjadi satu pertanyaan bagi kita, siapakah Ruben? Nah, mari, Ruben ini adalah seorang kakak yang paling besar. Ketika dia tahu bahwa ada rencana jahat, maka Ruben ingin membunuh Yusuf. Tetapi Ruben berkata, jangan kau bunuh. Dan tentu saya percaya Ruben
Oke, saya percaya Ruben itu berperan. Ya, Ruben itu berperan. Ruben itu adalah kakak sulung. Ya, Ruben ini adalah kakak sulung. Jadi dia sangat bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Tetapi sayang, Ruben itu direndahkan, diturunkan derajatnya. Ya, kalau kita lihat Kejadian 49:3, kenapa? Karena dia meniduri selir bapaknya, dan akibatnya dia direndahkan. Tetapi juga Ruben jatuh dalam dosa kenajisan, ya, menunjukkan dosa secara incest, artinya perzinahan di dalam keluarga, karena Bilha adalah budak dari ayahnya. Ya. Lalu dikatakan, saudaraku, di dalam ayat 49 ayat 4, ia seperti air yang mendidih, menggambarkan nafsu seks Ruben yang tidak terkendalikan. Dan ketika ayat ini disampaikan, itu ayat terakhir ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Tetapi ada nubuatan yang terselip di dalam itu. Maka itu ketika hal itu terjadi, maka hak kesulungan itu diberikan kepada keturunan Yusuf. 1 Tawarikh 5 ayat 1, ya. Dan begitu juga keimanan kepada Lewi, Keluaran 3 ayat 2, dan juga kerajaan itu turun kepada Yehuda. Dan menurut Matthew Henry menunjukkan bahwa Yehuda dan Yusuf adalah dua putra Yakub yang kepadanya hak kesulungan itu dilimpahkan. Yehuda mempunyai kekuasaan kerajaan Israel, dan Daud berasal dari suku Yehuda. Nah, siapakah yang ingin membunuh? Mereka adalah Simeon dan Lewi. Ya, sangat jelas sekali apa yang yang diutarakan mereka ini adalah orang dari sebuah nubuatan yang tercatat di dalam Kejadian 49. Mereka ada hidup karena pedang. Dan Yusuf adalah alat untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Yusuf di sini adalah tipologi daripada Yesus. Ya, ketika dia dijual, banyak penderitaan yang dialami. Tetapi itulah ada tipologi daripada Kristus tentang satu kehidupan. Bagaimana anak yang paling dia kasihi oleh Bapa, tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun Bapa tetap mengutus dia untuk keluar, untuk pergi, untuk mengunjungi mereka, tetapi milik kepunyaannya ditolak. Ya, dan ketika dia mendatangi miliknya, tetap miliknya tidak menerimanya, dan terjadilah satu konspirasi bahwa akhirnya mereka mau dibunuh, diserahkan sesuai dengan rencana keselamatan. Nah, di dalam Kejadian 37 ayat 23-25 dikatakan, mereka ketika Yusuf datang, mereka melucukan pakaian dan tanpa belas kasihan, karena diliputi oleh rasa kebencian. Tanpa bersalah, ya, mereka lakukan tindakan irasional dan melemparkan saudaranya dan membawa pulang pakaian, lalu mengakali ayahnya dengan dicabik-cabiknya, dengan katakan dia dicabik-cabik oleh seekor binatang buas. Nah, setelah berhasil, menurut akal-akalan mereka untuk mengelabui ayahnya, biasanya ketika ketika dosa itu ada, dosa itu akan berlanjut. Dan tanpa ada rasa bersalah, ayat 25. Di dalam ayat 26 dikatakan, tiba-tiba terlihatlah pedagang kafilah orang Ismail dengan membawa damar, balsam, dan ladang. Di ayat 26 inilah peran Allah memakai Yehuda. Ya, di dalam ayat 26-27 Allah memakai Yehuda. Dan kata Yehuda kepada saudara, apakah untungnya kalau engkau membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual kepada Ismail, jangan kita apa-apakan, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataan ini. Dan ketika saudaranya mendengar perkataan ini, itulah yang dipakai Allah. Dia melihat kepemimpinan dari seorang Yehuda. Yehuda tampil, ya, untuk tidak menasehati, untuk tidak membunuh adiknya. Dan saudara-saudaranya setuju. Dari ayat inilah, maka kenapa Yehuda dipanggil menjadi kedudukan hak kesulungan kepemimpinan diberikan ke Yehuda. Karena satu, kepemimpinan Yehuda muncul karena dia bisa mengatur adik-adiknya.
Dan adapun yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 19:20, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Yehuda mengambil sebuah keputusan. Adik-adiknya mengambil keputusan. Tetapi dengan kepemimpinan Yehuda, semua rencana manusia itu gagal. Tetapi keputusan Tuhan itu terlaksana. Dan Yehuda mengambil peran kepemimpinan daripada saudara-saudaranya, maka itu sangat jelas sekali bahwa peran Yehuda. Kalau kita lihat Yehuda, siapakah Yehuda? Yehuda diibaratkan singa Yehuda. Ya, Yehuda adalah anak keempat dari 6 Yakub dan Leah. Ya, dan sebagai pendiri suku Yehuda orang Israel, kerajaan Yehuda, tanah Yudea dan Yahudi. Yehuda ini berperilaku sangat baik. Ya, di antara putra-putra Yakub, dia juga sejarawan Alkitabiah dan sejarawan merupakan cerminan keunggulan sejarah yang diminati oleh suku Yehuda, termasuk sumber garis keturunan. Meskipun Yehuda adalah hanya putra keempat dari Leah, tetapi ia mengambil peran kepemimpinnya di antara 10 laki-laki tertua. Yang menjadi permasalahan, kalau kita lihat dari sejarah yang mungkin saya tidak bisa ungkapkan secara keseluruhan, anak-anak daripada Yakub ini ada kekurangan, sangat ada kekurangan. Tetapi kenapa Yehuda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin dari 12 suku? Karena satu, kepemimpinnya ketika dia menentang saudara-saudaranya dalam pembunuhan Yusuf. Itu leadership. Ya. Kedua, negosiasi dengan ayahnya mengenai permintaan Yusuf agar Benyamin menjadi jaminan untuk kembali dan membawa Benyamin. Yang ketiga adalah posisi Yehuda semakin diperkuat melalui kejatuhan kakaknya yang bernama Ruben. Sehingga hak kesulungannya melalui pelecehan seksual terhadap seriknya Yakub, Bilhah. Nah, bukan berarti saudaraku, ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bukan berarti Yehuda bersih. Kalau kita lihat Kejadian 38 ayat 25, dia menghamili menantunya. Ya, ini menjadi bahan tanya jawab bagi kita. Dan yang keempat, balas dendam yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi terhadap pemerkosaan Dina. Itu menjadi hal. Dan sebaliknya, Yehuda dipuji menjadi jadi singa Yehuda, anak singa dari saudara-saudaranya. Ya, dan sangat jelas sekali, saudaraku, bahwa Yehuda mempunyai representasi yang cukup baik. Nah, di dalam ayat 28, ketika saudara-saudara Midian Yusuf diangkat ke atas, ya, lalu dibawalah, diberikannya, saudara, diberilah, dijualnya Yusuf kepada kafilah orang Ismail 20 sikal perak. Pengertian 20 sikal perak ini menurut Kate Creel, 20 sikal perak kita ini diingatkan tentang bagaimana Yudas menjual Kristus demi 30 keping perak. Matius 26 ayat 5. Ya, saya percepat ya. Dan inilah tipologi yang dimaksud daripada ayat ini. Nah, satu hal, Kejadian 31 dan 36 adalah yang terakhir ketika Yusuf ketika Yusuf dijual, lalu mengambil jubahnya dan menyembelih dan dikatakan bahwa dia diterkam. Nah, lalu saudaraku, apa yang menjadi kesimpulan dari semua cerita ini? Ternyata akar kejahatan dan kebencian itu diawali dengan pilih kasih. Ya, Yakub terhadap pilih kasih Yakub terhadap anak-anaknya karena dia mengasihi Yusuf. Ya, apapun alasannya itu sesuatu hal yang salah. Ya, maka timbul kebencian, kejahatan di antara keluarga Yakub. Ya, apapun alasannya tetap berdampak pada hubungan keluarga. Tetapi kembali lagi dari narasi ini sebenarnya Tuhan ingin berkata, apapun yang terjadi alasannya apapun juga, saudaraku, rencana Allah tidak pernah gagal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf, tetap saja bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Sekalipun Yusuf harus mengalami satu penderitaan yang dia alami. Itulah kehidupan. Tetapi selama kita setia dan taat pada rencana Tuhan, maka kehidupan
untuk mencapai satu rencana Allah itu akan terjadi. Sekali lagi yang sangat menarik sekali, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 37 ayat 15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Di dalam ayat 15 ini dikatakan Pameo. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya menemui Yusuf dan mengembara, lalu dia memberitahu, tetapi langsung tidak ada. Tidak 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 dilanjutkan siapakah dia. Tetapi dia mempunyai satu hubungan yang sangat erat dengan Kejadian 50 ayat 18 dan 20. Di akhir dari sebuah kehidupan perjalanan Yusuf, dia menggambarkan tentang teolog ini berbicara tentang kebenaran utama tentang narasi Yusuf secara keseluruhan bahwa Tuhan memegang kendali dalam kedaulatan. Sekalipun proses, kadang-kadang di dalam kehidupan kita dihadapkan oleh sebuah kerancuan yang kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan harus begini, kenapa Tuhan harus begini. Tetapi kisah ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah tetap turut bekerja. Ya, Allah tetap turut bekerja dan hasilnya ketika kita taat dan kita setia itu akan mencapaikan kehidupan kepada posisi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kalau kita lihat Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi sangat jelas sekali, korelasinya sangat jelas sekali antara ayat 15 dengan Kejadian, bahwa sekalipun kita kadang-kadang diperhadapkan oleh satu keadaan, kok Tuhan, kok hidup kita begini, kita hidup kok begini, kok susah banget segala macam, banyak tantangan. Tetapi ketika kita taat, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita taat dan setia, maka rencana Allah, rencana ilahi tidak akan pernah gagal. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan narasi ayat 37 berbicara demikian. Selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya sih berharap melalui apa yang saya sampaikan bisa ditambahkan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada host kembali, Ibu Ayu. Terima kasih untuk Pak Rano. Ya, Ibu Ayu, terima kasih. Mungkin ada di antara saudara yang bisa untuk menambahkan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi.